Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabat jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa kembali di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ba'da Idul Fitri ini. Kita awali lagi pengajian rutinan ini. Di dalam kajian saat ini kami unggah dengan judul atau tema jangan mengikuti Nabi Muhammad dan jangan pula mengikuti Nabi Isa. Sadaqallahul azim. Jadi makna di dalam kita beragama selama ini, bila kita beragama ala hawa nafsu, bila kita beragama kita yang masih merasa menjadi Tuhannya hidup dan badan ini, maka kita pasti mendewa-dewakan, memulia-muliakan makhluk. Selama ini kita mendewa-dewakan jasadnya Rasulullah. Selama ini kita mendewa-dewakan jasadnya Isa Al-Masih bagi sahabat kita yang beragama Nasrani. Bila kita masih mengikuti makhluk-makhluk, kita akan tersesat dari Allah. Dan bila kita mengikuti siapa yang merahasiai makhluk itu, siapa yang merahasiai Muhammad itu, siapa yang merahasiai Isa itu, maka kita akan selamat. Jadi siapakah yang merahasiai Nabi Muhammad, siapa yang merahasiai Nabi Isa itu, dan siapa yang merahasiai para nabi dan para rasul? Dialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Tuhan, Allah, Bapa, Sang Hyang Widi, apapun nama sesebutan Tuhan manusia, maka dialah yang berhak disembah dan dialah hidup yang kekal lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Jadi siapakah yang menjadi rahasianya Nabi Muhammad? Siapakah yang menjadi rahasianya Nabi Isa Al-Masih? Dan siapakah yang menjadi rahasianya seluruh para nabi dan seluruh para rasul? Dialah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasia atas seluruh manusia. Dialah hidup yang kita akui selama ini sebagai hidup manusia kita. Itulah rahasianya. Bila kita masih menganggap hidup dan badan ini milik manusianya selamanya, nabi siapapun, malaikat siapapun yang
mendakwai kita bila kita masih jadi Tuhan, ya semuanya percuma saja. Tersesat kita dari Allah. Maka dari itu Allah menyebutkan firman-Nya, mari kita buka surat Al-An-Nisa ayat yang ke-59 sebagai bukti untuk jangan mengikuti Nabi Muhammad secara syariatnya dan jangan mengikuti Nabi Isa secara syariatnya. Agar apa? Agar mengikuti hakikat ma'rifatnya. Bukti di dalam An-Nisa ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Berarti dahulu mana ayatnya ini? Taat kepada Rasul apa taat kepada Allah? Bila kita selama ini praktek hati kita taat kepada Rasul, Nabi Muhammad atau Nabi Isa, membangga-banggakan, memulia-muliakan, mendewa-dewakan Muhammad atau Nabi Isanya, maka kita akan tersesat dari Allah. Jadi maknanya yang harus kita ikuti adalah Allahnya dulu. Siapakah Allah itu? Hidup yang selama ini kita akui itulah Tuhannya seluruh manusia. Karena dengan hidup maka terciptalah manusia. Dengan hidup manusia bisa bergerak ke sana dan kemari. Dengan hidup manusia bisa beraktivitas. Berarti Tuhannya seluruh manusia itu adalah hidup, yakni uripe Allah. Bila kita sudah mengenal uripe Allah, bila kita sudah mengenal bahwa hidup ini Allah, maka ayatnya wa athi'ur rasul, maka kita akan jadi rasul-rasulnya Allah. Yang dulunya jadi rasulnya iblis, yang dulunya jadi utusan iblis, yang dulunya jadi pesuruh-pesuruh iblis, yang mana selalu hawa nafsu yang memegang peranan penting di dalam kehidupan ini. Maka ketika kita sudah mengenal uripe Allah, mengenal Tuhan, maka wa athi'ur rasul, maka kamu akan jadi rasul yang mana seperti rasul-rasul terdahulu, hatinya sama. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah bukti bahwa Rasul yang di sini, Rasul yang di dalam setiap jiwa manusia, dan Rasul-Rasul secara syariat itu sama imannya. Meskipun beda jasadnya, beda zamannya, tapi sama imannya bila mengikuti Rasul, bila mengikuti Allah. Jadi Allahnya dulu yang diikuti. Supaya apa? Supaya kita tidak mendewa-dewakan makhluk, terutama kemakhlukan diri kita sendiri.
adanya kita membangga-banggakan, mendewa-dewakan, memuja-muja Muhammad Rasulullah dan Nabi Isa, itu semua berdasarkan bahwa kita ini merasa ada, bahwa kita merasa jadi Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita mendewa-dewakan makhluk, suka sesama jenis, suka sesama makhluk, tidak kenal dengan siapa yang merahasiai makhluk Nabi Muhammad, yang merahasiai makhluk Nabi Isa, lupa dengan hidup yang ada pada Nabi Muhammad dan lupa kepada hidup yang ada pada Nabi Isa. Itulah sama dengan hidup yang ada di seluruh manusia. Jadi kalau kita beragamanya ikut makhluk, ya jatuhnya ke makhluk. Akhirnya banyak perpecahan, banyak perbedaan, akhirnya banyak peperangan. Tidak satu, tidak esa. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan seluruh para rasul itu hanya membawa la ilaha illallah. Bila sudah la ilaha illallah di dalam dada manusia, meskipun manusia kita selama ini membaca la ilaha illallah, tapi semuanya itu bohongan, dusta, kadzib saja. Bilang la ilaha illallah, tapi di dalam dadanya yang ada hanya dirinya sendiri. Berarti Allahnya tidak ada, yang ada dirinya sendiri. Berarti tidak mengikuti ajaran-ajaran para nabi dan rasul yang terdahulu. Kenapa? Karena manusia hanya memuja-muja nabi-nabinya, memuja-muja rasul-rasulnya, hingga hatinya tetap di dalam kemunafikan, kesyirikan, mempersekutukan Tuhan dengan dirinya di hatinya. Disuruh la ilaha illallah kok tidak mau. Seumpama la ilaha illallah itu tercover atau kita aplikasikan, tentunya diri manusianya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Halim, bukan kamu yang duduk itu, aku yang mendudukkanmu. Halim, bukan kau yang berbicara itu, aku yang membicarakanmu. Halim, bukan kamu yang bisa merokok itu. Kalau tak ada aku, apa ada merokok? Apa ada minum kopi? Apa ada sholat, ibadah, sholawatan, zikiran, duha, tahajud, sholawatan dan sebagainya? Semua itu tidak ada tanpa aku, Halim. Inilah yang dimaksud ati Allah. Ikutilah Tuhanmu, yakni hidup yang menghidupi kamu. Ketika kau setelah mengikuti Tuhanmu, maka wa ati'ur rasul, maka kalian akan menjadi rasul-rasulku. Selama ini kan kita tidak mau mengikut Allah. Kita selama ini hanya mau cinta mengikuti iblis dan setan yang selalu sombong kepada Allah. Apa buktinya? Kita selama ini di dalam beragama, bila ada orang yang ngomong, yang merokok itu loh Allah. Bila ada kata-kata ini, pasti seluruh umat Islam pasti menyangka yang berkata itu syirik. Masa Allah bisa merokok? Berarti Anda yang mengucap Allah bisa merokok itu berarti Anda syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu jawaban orang-orang yang mendengarkan omongan ini. Ketika manusianya masih ada di dalam hatinya, selamanya manusianya tidak rela, tidak ridho bila ada omongan begini. Tapi coba ketika Anda sudah mati, Anda akan sadar di dalam kuburan mati sendirian, Anda akan sadar melihat orang-orang yang di atas tanah itu berbagai macam gerak-geriknya, ada yang sholat, merokok, sholawatan. Anda akan sadar, oh berarti seluruh apa yang aku lakukan dulu itu bukan lakuku sendiri.
Ini buktinya aku tak bisa apa-apa kalau sudah mati. Berarti selama ini aku ingkar kepada Tuhanku. Ya Allah, bangkitkan lagi aku ya Allah agar aku bisa beramal soleh. Itu kan kata ahli kubur itu. Maknanya amal soleh yang dimaksud bukan amal soleh yang selama ini kita perbuat. Selama masih ada manusianya, berarti selamanya masih maksiat. Apapun yang dikerjakannya masih jatuh ke dalam linapsi manusianya. Bukan dikatakan sholat itu, bukan dikatakan ibadah itu, tapi semuanya hanyalah racun neraka yang membakar tiap-tiap diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jangan dikembalikan kepada hawa nafsu bila ada perbedaan hal-hal yang tidak sama di antara manusia, maka akan menjadi golongan-golongan, menjadi aliran-aliran kepercayaan dan sebagainya. Kenapa? Karena belum bertuhan. Kenapa? Karena belum kenal Allah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah sesuai ayat ini bila kita tidak bertuhan? Jadi masuk Islam dulu secara kafah, bertuhan dulu kepada Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, maka ketika ada perbedaan, disitulah tempat esanya manusia kepada Tuhannya, maka tak akan ada perbedaan lagi. Yang ada hanyalah persamaan. Jadi hidup berdampingan meskipun beda agama, meskipun beda golongan, meskipun beda aliran, tetapi bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya, hidupnya ayem, rukun, damai. Kenapa? Karena sudah tak ada perbedaan lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah tahu semua rahasia manusia yang ada di muka bumi ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Adanya seluruh manusia, adanya seluruh perbedaan itu takkan pernah ada bila tak ada uripe Allah. Jadi bukan perbedaannya yang dilihat, bukan golongan-golongannya yang dilihat, tapi yang dilihat adalah uripe Allah. Kemanapun kau hadapkan pandanganmu, ya disitulah aku. Itulah orang-orang yang sudah ati Allah, akan menjadi rasul-rasulnya Allah. Maknanya Kanjeng Nabi Muhammad itu dicipta hanyalah sebuah contoh untuk dicontoh seluruh manusia. Jadi makna mengikuti Muhammad itu bukan mengikuti, maknanya mencontoh isi hati Nabi Muhammad, isi imannya. Bukan nyontoh syariatnya saja. Maknanya syariatnya Nabi Muhammad syariatullah. Tapi syariat kita selama ini syariatun nas. Solat-solatku, ibadah-ibadahku, zakat-zakatku, puasa-puasaku, semuanya dituhani oleh setan. Kenapa? Pulangnya tidak pulang kepada Allah lillahi ta'ala, tapi pulangnya kepada hawa nafsune dewe-dewe. Kenapa? Karena kita belum bertuhan di dalam hati kita. Yang tidak akan pernah jumpa dengan Tuhan. Yang dijumpainya di dalam hatinya hanyalah dirinya sendiri selama ini. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi apa makna hari kemudian itu? Ya hari kiamat.
Maknanya melewati hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Menghancurkan hidup dan badanmu, hancurnya amal-amalmu, hancurnya kekuasaanmu, ibadahmu, ilmumu, kepintaranmu, hancurnya harta bendamu. Itulah yang dimaksud kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu bukan yang dibayang-bayangkan manusia, kiamat hancurnya langit yang tidak terlihat itu. Jadi langit yang terlihat inilah yang dikiamatkan apa? Hidup yang kita aku sebagai hidup kita ini selama ini, itulah langit yang terlihat itu. Dan bumi badan yang kita aku sebagai badan kita, itulah bumi yang selama ini kita anggap milik kita. Itu dihancurkan, dipasrahkan kembali kepada Tuhannya. Ketika kiamat sudah terjadi, maka bangkitlah hari kemudian. Bangkit apanya? Bangkit lillahnya. Akhirnya berbunyilah, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Akhirnya itulah jiwa-jiwa yang sama dengan jiwanya Nabi Muhammad. Maknanya apa? Hidup yang sama dengan hidup yang ada pada Nabi Muhammad. Hidup yang sama dengan hidup yang ada pada Nabi Isa, hidup yang sama dengan hidup yang ada pada para nabi dan para rasul, yang mana selalu bertauhidkan kepada Tuhannya. Tapi selama ini kita kan sudah menyadari bahwa tauhid kita selama ini hanya tauhid setan. Yang ada di dalam hati kita, diri kita sendiri. Yang kuasa di dalam hati kita, kita sendiri. Yang hidup di dalam hati kita, kita sendiri. Seolah-olah kita ini tidak ada yang menciptakan, kecuali kita sendiri yang menciptakan. Seolah-olah kita yang menciptakan hidup dan badan ini selama ini. Apa buktinya? Buktinya adalah diri kita selalu mengaku-ngakui apapun yang kita kerjakan, kita yang mengerjakan. Itulah bukti bahwa kita selama ini tidak iman kepada Allah, bahwa Allah itu ciptaan seluruh manusia. Kita hanya iman kepada diri kita sendiri saja selama ini. Maka ketika itu kita hanya mendewa-dewakan makhluk, yakni Muhammad Rasulullah dan Isa Rasulullah, maka kita akan tersesat jatuh kepada keretakan hubungan antar manusia. Beda paham, beda agama, beda golongan, beda aliran. Kenapa? Karena tidak punya Tuhan. Tuhannya dewe-dewe, sakarepe dewe. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berlatih menghening-heningkan diri kita, memalam-malamkan diri kita, mensunyi-sunyikan diri kita, memati-matikan diri kita, tidak wujudkan, mengadamkan diri kita. Supaya apa? Supaya nyata Allah yang menguasai diri kita semua, agar terjadi Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar, agar ini terwujud di setiap hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Banyak komen-komen di YouTube ketika mengheningkan cipta, Pak Kiainya kok umbek sendiri, kadang ngopi, kadang rokokan.
Katanya disuruh hening, tapi kok ndak hening kiainya. Katanya demikian. Makna hening di sini itu adalah tinggalkan diri manusiamu. Bergerak apapun, sholat apapun, ibadah apapun di dalam kehidupan ini, tinggalkan dirimu. Itulah hening. Meskipun kita bergerak apa saja, ngopi, ngerokok, sholat, ibadah dan sebagainya, yang terpenting dirimu tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah hening. Percuma kita mengheningkan diri diam, bertapa di gunung, di gua, tapi dalam hatinya ingat rumah, ingat dirinya, ya percuma. Bukan hening itu. Yang dimaksud hening itu, tiadakan dirimu di hatimu, sadar, sebenar-benarnya sadar bahwa manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya Allah lah yang membuat apa-apa dan hanya Allah lah yang membuat siapa-siapa. Itulah hening itu. Jadi hening di dalam gerak, hening di dalam bekerja, hening di dalam naik kereta dan segalanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, hening terus. Meskipun kelihatannya gerak tapi hatinya hening. Bagi siapa? Bagi Rasul-Rasulnya Allah. Bagi manusia yang rela, yang ridho bahwa dirinya ini hanya digerakkan Allah. Bagi manusianya yang tidak rela dan yang tidak ridho digerakkan Allah, ya tersesat agamanya. Agama apa saja tersesat bila masih ada manusianya. Bila masih ada manusianya, ya siksa tempatnya. Tapi bila ingin tidak disiksa lagi, ya matikan dirimu demi Tuhanmu yang menghidupkan kamu. Itulah orang-orang yang selamat. Itu yang harus dicontoh sebagian seluruh manusia. Maknanya contoh, Nabi Muhammad dulu naiknya naik onta, sedangkan kita naiknya naik kereta atau naik motor. Menurut syariatnya saja tidak sama, beda syariat. Bagaimana agar sinkron syariat Nabi Muhammad dengan syariat kita di masa kini? Bagaimana agar sinkron antara onta dan kereta? Yang disinkronkan bukan syariatnya, tapi hakikat makrifatnya, tapi hatinya yang disinkronkan. Meskipun kita sekarang niru-niru Nabi Muhammad dulu naik onta, aku naik onta juga. Agar apa? Agar sama dengan Nabi Muhammad. Tapi di dalam hati kita yang ada hanya diri kita, beda meskipun syariatnya sama. Meskipun sama-sama ontanya, Tuhannya di dalam hatinya beda. Nabi Muhammad nyembah Allah, diri kita nyembah setan, beda imannya. Meskipun syariatnya sama, sama-sama ontanya. Akan tetapi meskipun Nabi Muhammad zaman dulu naik onta, kita naik motor atau naik mobil, tapi di dalam hati kita, aku tak berkuasa naik apa-apa kecuali dinaikkan Tuhanku yang telah menciptakanku. Jadi meskipun naik motor dan naik onta, ya sama syariatnya, sama-sama syariatullah. Allah yang berkuasa di dalamnya. Inilah yang membuat beda. Jadi jangan tiru dohirnya saja, yang terpenting hatinya yang ditiru, hatinya para nabi yang ditiru, yang mana selalu mengesahkan hanya Allah yang ada, yang melindunginya, yang menjaganya, yang menggerakkannya, yang mencukupinya. Bukan kita bisa melindungi diri kita sendiri, bukan kita bisa mencukupi diri kita sendiri dengan daya upaya kita. Selama ini kan kita lama sudah salah akidah di dalam bertuhan menurut Al-Quran. Selama ini Al-Quran diartikan, dimaknai dengan hawa nafsu,
akhirnya tidak sampai kepada iman kepada Tuhannya. Mari kita buka lagi di surat An-Nisa yang ayat yang ke-171. Ayatnya terlalu panjang, saya bacakan artinya saja biar cepat paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab. Siapakah wahai ahli kitab itu? Wahai ahli kitab itu ya para pendeta, para kiai, para alim ulama, para ustadz dan sebagainya. Itulah ahli kitab. Ahli, orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang pura-pura ahli agama. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Nah, inilah ayatnya. Jangan kamu melampaui batas seolah-olah menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi pendeta, malah membawa manusia kepada kesesatan. Apa maknanya kesesatan? Manusia merasa yang paling baik agamanya, yang paling baik golongannya, sehingga menilai orang lain itu tidak baik, orang lain salah di dalam beragama, orang lain salah memeluk suatu golongan dan sebagainya. Inilah peringatan kepada para ahli kitab itu, para kiai, alim ulama, para habaib, para ustadz, para rahib, para pendeta, diingatkan dengan ayat ini. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Selama ini kita di dalam pengajian kan yang dibahas Allah, tapi tidak benar. Kenapa? Karena manusianya masih menyembah hawa nafsunya, maka Allah yang disangkanya masih bayang-bayang. Allahnya Allah yang untuk diperjualbelikan dengan harga yang murah. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Coba kita hayati, apa bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dan dengan kita semua, bahkan dengan seluruh manusia? Yang ditiupkan roh, yang ditiupkan kehidupan atas manusianya sama. Akan tetapi para nabi dan para rasul iman dengan itu semua, tapi kita selama ini tidak ada imannya, seolah-olah roh ini rohku dewe. Kapan kita membuat roh ini? Sedangkan para pendakwa yang benar adalah membawa manusia ke jalan Tuhannya. Maknanya roh itu ya ruhullah, uripe Allah, bukan uripe manungsane. Jadi sesungguhnya sama para nabi, para rasul, Nabi Muhammad, Nabi Isa itu sama bila manusianya menyadari itu semua. Karena sesungguhnya para nabi dan rasul itulah iktibar atau kiasan bahwa semua manusia itu pun juga nabi dan rasul. Akan tetapi bedanya kita semua selama ini hanya menjadi nabi dan hanya menjadi rasulnya iblis dan setan, tidak mau menjadi nabi dan rasulnya Allah. Kenapa? Karena tidak kenal Allah. Bagaimana mungkin menjadi rasul dan nabinya Allah bila tidak mengenal Allah? Makna dari itu semua, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu
termasuk berkuasa atas semua apapun yang kau lakukan. Itulah yang dimaksud bertuhan. Jadi judulnya ini jangan mengikuti Nabi Muhammad dan jangan mengikuti Nabi Isa secara syariat, secara hawa nafsu. Ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah Nabi Isa. Maknanya ikut siapa? Ikut hidup yang menghidupi Nabi Muhammad, ikut hidup yang menghidupi Nabi Isa, dan ikut hidup yang menghidupi seluruh manusia. Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan seluruh para nabi pernah berkata kepada seluruh pengikutnya, wahai sahabatku, jangan pernah kau mendewa-dewakan aku, jangan pernah kau memulia-muliakan aku, jangan pernah kau membangga-banggakan aku, karena aku hanya manusia biasa seperti kamu. Bedanya hanya aku menerima wahyu yang diutuskan kepadamu untukmu semua. Tapi dewakanlah, banggakanlah, muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah kata para nabi dan para rasul. Maknanya apa? Dewakanlah, sucikanlah, banggakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Karena dialah yang esa. Jadi agama apapun, aliran apapun, golongan apapun, bila sudah mengenal bahwa hidup ini Allah, maka tak akan ada perbedaan lagi, tak ada peperangan lagi, maka dunia ini makmur, tiada peperangan. Semuanya satu padu, saling menghormati. Kenapa? Karena diciptakan dari Tuhan yang sama. Yang membuat banyak perbedaan kan setiap diri manusia atau setiap agama mengimani di dalam hatinya bahwa Tuhannya beda-beda. Tuhannya beda, itu yang membuat manusia perang. Nama Tuhannya berbeda saja membuat perang. Padahal semua nama-nama Tuhan itu hanya nama saja, tapi pelakunya sama. Siapa? Uripe Allah. Maka ikutlah uripe Allah. Maka sama halnya Anda hidup di zaman para nabi-nabi terdahulu. Sama-sama la ilaha illallah kan Tuhannya, mengesakan Tuhannya. Jadi apa yang dituturkan, yang disampaikan para nabi dan para rasul yang terdahulu, ya seperti ini originalnya, yakni hanya menerangkan Tuhan pada babakan hati. Tapi manusianya yang tidak paham, manusianya yang lebih membela iblis daripada Allah, manusia yang lebih membela dirinya daripada Tuhan yang menciptakan dirinya, akhirnya salah paham, babakan hati, akhirnya jadi hukum-hukum syariat yang menakut-nakuti manusianya, yang membelenggu manusianya. Yo salai dewe. Kenapa tidak bertuhan? Kalau sudah bertuhankan Allah, bebas dari jeratan-jeratan yang menakutkan itu. Apa buktinya? Innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada takut dan tiada bersedih hatinya. Kenapa? Karena urusan-urusannya sudah diurus oleh Tuhannya, tidak diurusi dewe. Kalau diurusi dewe ya disiksa dengan ketakutan-ketakutan hidup di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, terutama yang hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, sama-sama diberi petunjuk, sama-sama dibimbing, sama-sama dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.